Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Ramdhani. Saya Jili Ortega. Saya Nining Juningsi. Saya Nadila Gaisani Amajida. Nama aku Aas Rolani. Nama aku Lina. Umur saya 21 tahun. Umur saya sekarang 21 tahun. Umur 21 tahun. Umur 21 tahun. Umur aku 21 tahun. Umur aku 20 tahun. Dan saya dari Majalengka. Asli dari Cirebon. Asal dari Sumedang. Asal dari Jatiwangi, Majalengka. Asal kota dari Riau. Alamat aku di Jalan Letkol Abdul Ghani, Majalengka Wetan. Saya kuliah di Ilmu Komunikasi 2019. Ilmu Komunikasi tahun 2019. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Aku di jurusan Ilmu Komunikasi 2019. Dan sekarang lagi menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi. Sebagai anak tunggal ya pastinya yang pertama itu diprioritaskan sama orang tua ya, karena nggak ada anak lain gitu, jadi semuanya ngarah ke saya gitu, saya yang ngarah cintanya ke saya. Enaknya jadi anak sulung. Karena saya ini kan terlahir laki-laki, enaknya jadi anak sulung itu pertama mungkin terlahir sebagai pemimpin untuk dirinya sendiri minimalnya, karena itu bisa menjadi acuan kita agar kita ini mampu menjadi contoh bagi adik-adiknya. Itu pertama. Yang kedua, kita dibebaskan untuk melakukan segala sesuatu hal asal itu tetap berada di jalan yang benar. Contoh misalkan pulang pagi boleh, terus intinya kita bebas untuk melakukan segala sesuatu hal, baik itu mencari pengalaman, relasi, mencoba A, B, C, D, asal itu hal yang wajar. Juga enaknya jadi anak sulung itu nggak ada yang lebih dari kita gitu loh, nggak ada yang di atas kita. Jadi jatuhnya acuan dari adik-adik kita ya anak sulung. Adik-adik kita itu bakal nurut ke kita, kita ngomong A ya adik-adik kita pasti nurut, dan juga kita mungkin lebih masuk ketika ngobrol sama orang tua. Karena terkait umur juga kan nggak terlalu jauh beda gitu kan. Terus selain itu enaknya jadi anak sulung, ketika kita mempunyai keinginan itu pasti dapat barang-barang yang baru. Contoh, kita pengen motor, pengen bisa motor ya anaknya dulu, abangnya dulu gitu. Kalau menurut saya jadi anak pertama itu enaknya bisa nyuruh-nyuruh adek, terus bisa mendapatkan fasilitas baru. Kalau aku sih jadi anak tengah atau anak kedua ya, itu tuh enaknya mungkin bisa nyuruh adik, terus jarang disuruh. Terus kalau aku pribadi sih jadi anak tengah tuh malah jadi kayak anak bungsu gitu, malah mama yang lebih sering nurutin keinginan aku dibanding keinginan adik aku gitu. Kalau ditanya enaknya itu kebanyakan ya anak bungsu itu kan memang dimanja sama orang tuanya, apa-apa itu selalu dibeliin sama orang tuanya. Ya memang kalau dari aku sendiri sih memang nggak langsung dibeliin, tapi memang bertahap, sabar dulu, dicariin dulu, tapi tetap dibeliin gitu. Cuman memang nggak harus langsung dibeliin, cuman ya tetap dibeliin gitu sih sebenarnya. Kalau enaknya jadi anak bungsu ya, setiap kita punya keinginan itu bisa langsung keturutan sama orang tua gitu. Enaknya jadi anak bungsu itu selalu dimanja sama ibu sendiri ataupun sama papa. Tapi karena kebetulan bapak aku udah nggak ada, jadi ya sama ibu. Pokoknya selalu diturutin apa yang aku mau. Gak enaknya yaitu Gak enaknya jadi anak sulung itu, Kalau gak enaknya itu jadi anak pertama itu, Kalau nggak enaknya sih, kalau dari aku pribadi ya jadi anak tengah tuh, kalau nggak enaknya jadi anak bungsu tuh, gak enaknya jadi anak bungsu itu karena bebannya harapannya dikasih ke saya semuanya kan, karena gak ada yang lain. Dan yang satunya lagi karena ya gak ada teman berantem, gak ada teman bicara gitu. pertama terkait tanggung jawab, karena seolah-olah orang tua itu ya memberikan tanggung jawab itu sepenuhnya kepada anak sulung gitu, seolah-olah ya kita sendiri merasa bukan terbebani, tapi di situ
kita bisa survive juga sih, bisa survive bahwasannya oh ini tanggung jawab saya karena orang tua itu udah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada abangnya anak pertama gitu. Terus dia enaknya jadi anak sulung juga, dia itu menjadi acuan pertama bagi adik-adiknya. Ketika adik-adiknya melakukan kesalahan, dia bisa membalikan abangnya juga kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi ketika kita emang bisa menjadikan contoh yang baik, itu bisa menjadikan hal yang positif juga. Terus ya enaknya jadi abang atau anak pertama juga, orang tua itu bukan orang tua, ketika keluarga ada sesuatu hal dalam internalnya sendiri, itu yang harus jadi garda terdepan untuk menjadi penengah ya abangnya gitu. Terus apa-apa yang jadiin sorotan itu ya abangnya dulu, anak sulung gitu. Ya tanggung jawabnya gede. Terus kalau apa-apa, kalau ada salah tuh yang disalahin tuh kakaknya gitu, yang kena imbasnya. Itu sih yang paling gak enaknya. Yang pertama, pas kecil lebih sering disalahin dibanding adik. Terus yang kedua itu mungkin kalau misalkan kakak atau abang udah berkeluarga, udah pisah rumah gitu, jadi tanggung jawabnya tuh maksudnya tanggung jawabnya diambil alih sama anak kedua gitu. Itu sih. Jadi apa ya, kita tuh terbatas untuk geraknya, karena memang kalau anak bungsu itu memang harus di rumah untuk ngebantuin orang tua gitu. Memang kadang susahnya jadi anak bungsu itu memang gak bisa jauh dari orang tua gitu, harus dekat terus sama orang tua kayak gitu-gitu sih. Jadi tapi kalau dari aku sendiri memang alhamdulillah orang tua aku tuh ngasih kebebasan untuk aku sendiri kuliah itu di beda pulau kayak gitu. Karena orang tua aku percaya, jadi apa ya, kalau nggak enaknya mungkin apa-apa tuh harus dikabarin orang tua gitu. Jadi nggak boleh keluar malam banget ya. Kalau saya keluar kos lebih dari jam 10 ditelepon sama orang rumah gitu, kok keluar ngapain gitu, udah pulang aja ke kosan gitu sih. Jadi kayak geraknya tuh terbatas, mungkin karena memang anak bungsu dan cewek juga, jadi dijaganya tuh benar-benar dijaga sih gitu. Terus sama gak boleh ya namanya pacaran gitu, karena memang anak bungsu. Terus anak perempuan terakhir memang dijaga banget buat nggak deket sama cowok. Dan tapi karena emang akunya bandel, jadi ya udah gitu. Berarti sekarang harus pacaran dong. Kalau ditanya pacaran atau enggak, ya sih pacaran gitu. Ya walaupun nggak boleh ya sama orang tua, cuman ibaratnya apa ya, harus fokus nih untuk belajar. Kalau orang tua kayak gitu sih sebenarnya, jangan dulu deh deket sama cowok. Kalau temenan sih nggak apa-apa, cuman kalau untuk yang pacaran atau apa, ya nggak boleh dulu gitu. Dulu ya itu waktu umur 19 tahun, 20 tahun kayak gitu. Cuman kalau di umur 21 sekarang tuh lebih percaya ke aku gitu, lebih dibebasin. Cuman tetap harus jaga kepercayaan orang tua gitu. Cuman kalau ditanya sekarang boleh atau enggak sih, dibolehin, cuman masih kayak tetap dijagain gitu. Itu selalu disuruh-suruh. Di rumah aja ibu aku pasti selalu nyuruhnya ke aku. Meskipun ada kakak aku di rumah nih ya, karena kakak aku kan cowok, jarang banget nih ibu aku nyuruh ke kakak aku, seringnya itu nyuruh ke aku. Ya pokoknya nggak enaknya ya karena sering disuruh-suruh lah kalau jadi anak bungsu itu. Ya pastinya ingin menjadi anak bungsu atau anak cikal. Saya tetap memilih menjadi anak sulung. Saya akan terus jadi anak pertama gitu ya. Aku pengen jadi anak bungsu aja. Aku tetap memilih menjadi anak bungsu. Tetap anak bungsu sih. Karena mempunyai teman bicara dan curhat apa ini gitu. Karena kenapa? Saya sudah merasakan bagaimana jadi anak sulung, ternyata banyak hikmah. Dari mulai kita lebih mandiri, lebih survive untuk menjadi lebih baik. Sebelum adik-adik kita lebih baik, ya kita dulu dong sebagai abangnya. Terus kita bisa menjadi dewasa sebelum masanya.
Kenapa? Karena saya ingin belajar jadi pemimpin setelah bapak saya yang nantinya tuh mungkin tenaganya juga udah rapuh. Nah, saya juga pasti memiliki tanggung jawab karena adik saya juga masih kecil, jadi pengen belajar jadi seorang pemimpin lah di keluarga gitu. Karena mungkin kalau anak bungsu segalanya bisa nggak terbagi, gitu aja sih, nggak terbagi dalam segala hal lah intinya mah. Itu sih. Karena walaupun aku jadi anak bungsu yang memang kebanyakan orang, apalagi anak bungsu ya gitu, dibatasi nih, nggak boleh keluar sama ini, nggak boleh keluar jam segini, terus adalah pantangan-pantangan atau batasan-batasan dari orang tua yang kalau kita sebutnya itu strict parent ya gitu. Kalau dari orang tua aku sendiri sih memang karena mereka memberi sebuah kepercayaan yang banyak banget buat aku memilih tetap jadi anak bungsu. Karena walaupun aku jadi anak bungsu, tapi memang nggak pernah dilarang gitu. Misalnya nih aku mau keluar main sama siapa, terus pulangnya jam berapa, itu tuh nggak pernah dibatasin sama sekali. Memang bukan terlalu dibebasin sih, karena memang orang tua aku percaya mungkin sama aku. Jadi kalau aku di rumah ya memang sering banget kayak keluar gitu ya, walaupun nggak izin sama orang tua tuh ya udah, yang penting kalau maghrib jam 10 malam itu harus udah di rumah gitu sih. Karena yang enaknya itu dimanja, terus apa yang aku mau selalu diturutin. Kalau misalnya jadi anak pertama kan nggak enak ya, tanggung jawabnya berat, jadi ya aku tetap milih jadi anak bungsu sih.